Pada suatu masa, Kekaisaran Persia berdiri megah, membentang dari Asia Tengah hingga Mesir, menjadi simbol kejayaan dan kekuatan dunia kuno. Di bawah kepemimpinan Raja Darius III, Kekaisaran tampak kokoh. Namun di kejauhan, seorang pemimpin muda bernama Alexander Agung dari Makedonia mulai menantang takdir. Tahun 334 SM memimpin pasukannya menyeberangi Hellespont, memasuki wilayah Persia. Dengan ambisi besar, ia berhadapan dengan pasukan Persia di pertempuran Granikos. Meski jumlahnya lebih sedikit, pasukan Alexander berhasil memukul mundur Persia. Berita kemenangan ini mengguncang kekaisaran. Raja Darius I akhirnya turun tangan. Ia mengumpulkan pasukan besar dan bertemu Alexander di pertempuran Issos pada 333 SM. Di tengah debu medan perang, Alexander menunjukkan kecerdasan taktisnya. Ia langsung memimpin serangan ke pusat formasi musuh, memaksa Darius melarikan diri, meninggalkannya yang kemudian distawan oleh Alexander. Namun, Alexander memperlakukan mereka dengan hormat, menunjukkan dirinya bukan hanya sebagai penakluk, tetapi juga seorang pemimpin yang bermartabat. Darius tidak menyerah. Ia membangun pasukan baru yang jauh lebih besar dan menghadang Alexander di Gaugamela pada 332 SM. Ini adalah pertempuran yang menentukan. Malam sebelum perang, Alexander berdoa di bawah langit berbintang, menyusun strategi yang brilian. Keesokan harinya, ia memimpin pasukannya menghancurkan formasi Persia, meskipun jumlahnya jauh lebih kecil. Sekali lagi, Darius melarikan diri, meninggalkan pasukannya yang tercerai-berai. Setelah kemenangan itu, jalan menuju ibu kota Persia, Persepolis, terbuka lebar. Alexander memasuki kota itu pada 330 SM, menaklukkan pusat kekaisaran yang selama ini menjadi simbol kejayaan Persia. Namun, dalam aksi balas dendam atas serangan Persia ke Yunani bertahun-tahun sebelumnya, Alexander memerintahkan pembakaran Persepolis. Kota megah itu hancur, menjadi tanda akhir kekaisaran Persia. Darius I, yang kini kehilangan segalanya, terus melarikan diri ke timur, berharap dapat membangun kembali kekuasaannya. Namun, nasib buruk menantinya. Ia dikhianati dan dibunuh oleh bawahannya sendiri. Ketika Alexander menemukan jasad Darius, ia memerintahkan penguburan yang layak sebagai tanda penghormatan terakhir kepada musuh besarnya. Dengan runtuhnya Kekaisaran Persia, Alexander Agung menjadi penguasa tak tertandingi. Namun, ia tidak hanya menghancurkan, ia juga menyerap kebudayaan Persia, menciptakan perpaduan budaya Yunani dan Persia yang dikenal sebagai Helenisme. Kejatuhan Persia menandai akhir dari sebuah era, tetapi juga awal dari peradaban baru yang mengubah wajah dunia selamanya.